Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali berjumpa lagi dengan Pak Manaf. Walaupun sekarang masih PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Semoga kalian tidak bosan dan tidak pantang semangat untuk belajar pada hari ini. Baiklah anak-anak, untuk kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu bilangan pecahan. Materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah operasi bilangan pecahan. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu siswa mampu menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan operasi perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan pecahan. Yang keempat, siswa mengenal bilangan pangkat bulat positif. Dan terakhir yaitu menyelesaikan FPP dan KPK. Di anak-anakku sekalian, kemarin sudah dipelajari apa itu pecahan, masih ingat ya? Anak-anakku sekalian, pecahan sendiri adalah pembagian yang terbentuk dari suatu objek. Dan kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Jum, pecahan sendiri ada penyebut dan pembilang. Oke, sekarang kita lanjut ke penjumlahan dan pengurangan pecahan. Pak, gimana sih cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan pecahan seandainya penyebutnya sama? Perhatikan ya di monitor kalian. Cara mengoperasikan pecahan dalam penjumlahan pengurangan dengan penyebut sama mudah sekali, yaitu dengan menjumlahkan pembilang dengan pembilang, tapi penyebutnya tetap karena penyebutnya sama. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Misalkan jumlahkan pecahan 3/5 ditambah 4/5. Tinggal aja pembilang mana, masih ingat nggak? Pembilang itu A ya, A, dan penyebutnya B bawah. Yang atasnya ini kita jumlahkan 3 ditambah 4 berapa? 7. Oke, 7/5. Setelah itu kita menjadikan pecahan campuran 7 dibagi 5 dapat 1, sisa 2/5. Pak, kalau pengurangan gimana? Pengurangan sama. Cara menyelesaikan misalkan 8/5 dikurangi 4/5. Tinggal aja kita kurangi pembilang dengan pembilang. 8 dikurangi 4 yaitu 4/5. Itu kalau seandainya penyebutnya sama. Pak, kalau seandainya penyebutnya berbeda gimana? Oke, perhatikan ya. Cara untuk menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan seandainya penyebutnya berbeda, yaitu caranya adalah dengan, nih perhatikan, menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Cara menyamakan penyebutnya gimana? Dengan mencari faktor dari bilangan tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan ini. Misalkan jumlahkan 1/2 ditambah 1/3. Kita cari faktor dari 2/3. Bisa kamu kalikan langsung. 2 dikali 3, 6 ya. 6 dibagi 2 dapat 3. 3 dikalikan 1 di 3. 6 dibagi 3 dapat 2. 2 dikali 1 2. Setelah kita samakan penyebutnya, langsung kita jumlahkan. 3 tambah 2 berapa? 5, pintar. 5/6, mudah sekali ya. Begitupun juga pengurangan. Perhatikan soal berikut. Oke, 2/3 dikurangi 1/4. Kita samakan dulu. 3 sama 4. Mencari faktor bisa juga kamu langsung kalikan saja ya. 3 kali 4 berapa? 12. 12 bagi 3 dapat 4. 4 kali 2 8. 12 bagi 4 dapat 3. Dikali 1 3. 8 dikurangi 3 5. 5/12. Mudah kan? Oke, sekarang kita lanjut ke perkalian pecahan. Pak, gimana cara mengoperasikan perkalian pecahan? Caranya adalah mengalihkan pembilang dengan pembilang dan mengalihkan penyebut dengan penyebut. Ingat ya, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan ini.
Contoh 2/3 dikali 3/5. Langsung aja, 2 dikali 3 berapa? 6. 3 kali 5, 15. Sangat mudah sekali. Setelah perkalian ada pembagian. Pak, kalau pembagian gimana? Untuk mengoperasikan pembagian dengan mengganti posisi angka penyebut menjadi pembilang. Jadi kamu rubah dulu pembagian ke perkalian. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh 3/5 dibagi 9/4. Oke, kita rubah dulu ke perkalian. 3/5 karena ini pembagian ya, kita rubah ke perkalian. Tadi adalah mengubah penyebut menjadi pembilang. Kita rubah berarti kita balik, 10-nya taruh atas, 9-nya taruh bawah. 3 kali 10 30, 5 kali 9 45. Kita sederhanakan lagi, kita bagi 15 dapat 2, 45 bagi 15 dapat 3. Sudah kan? Sekarang kita lanjut ke operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Pak, campuran itu gimana? Campuran itu operasi hitung bilangan banyak membuat sedikit 2 tanda operasi hitung. Misalkan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, penjumlahan, pembagian. Minimal 2, bisa 2, bisa 3. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan ini. Misalkan ini kan memuat 1/2 ditambah 1/3 dikali 2/5. Ada 2 operasi hitung. Operasi hitungnya adalah penjumlahan sama perkalian. Langsung aja, langkah pertama memuat 2 tanda, yaitu tanda penjumlahan dan perkalian. Langsung aja, untuk penjumlahan kita samakan penyebutnya. 2 sama 3 dikalikan aja 6. 6 bagi 2 3. 6 bagi 2 2. 3 sama dengan 5/6. Setelah itu baru kita kalikan 10/30. Setelah itu kita sederhanakan lagi, kita bagi 10 menjadi 1, 30 menjadi 3. Mudah kan? Sekarang kita lanjut mengenal bilangan bulat positif. Kemarin sudah sedikit saya jelaskan gimana sih mengenal bilangan bulat positif. Yang pertama adalah menyatakan bilangan berpangkat positif menjadi desimal. Oke, perhatikan pangkatnya 2/2 seperti yang kemarin adalah kamu kali 2 pangkat n, berarti 2 kali 2 sebanyak n. Ini dikalikan 2 kali 2 4 sebanyak 2 faktor, dibaca 2 pangkat 2 seperti yang kemarin saya jelaskan ya. 2 pangkat 3 berarti 2 dikali sebanyak 3 kali atau 3 faktor. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 karena pangkatnya 3, jadi mendapatkan 8. Oke, kesimpulannya bilangan berpangkat dapat dinyatakan bentuk A pangkat n, yaitu A sebanyak n. A disebut bilangan basis, n disebut bilangan eksponen atau pangkat. Yang kedua yaitu menyatakan bilangan berpangkat pusat menjadi bentuk akar kuadrat. Oke, misalkan seperti yang tadi 2 pangkat 2 berapa tadi? 4. Jika kita menjadikan akar, berarti akar 4 sama dengan 2. Misalkan lagi 10 pangkat 2. Oke, 10 pangkat 2 berapa? 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi akar 100 adalah 10. Oke, dibaca akar 100 sama dengan 10. Sekarang kita lanjut yang terakhir, yaitu KPK dan FPP. KPK dan FPP pernah kalian ajarin di SD ya. Apa sih KPK sendiri? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. KPK dari 2 bilangan atau lebih dapat diperoleh sebagai berikut. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan ini. Contoh, tentukan KPK dari 8 dan 12. Kelipatan persekutuan, kelipatan ya, 0 dulu. Habis itu kelipatan 8 sama 12 yang sama adalah 24. Habis 24, 4 kelipatannya lagi yang sama 48 dan seterusnya.
Maka KPK dari 8 dan 12 kita ambil yang paling kecil, yaitu 24. Kamu bisa menggunakan juga dengan faktor prima atau pohon faktor. Oke, 8 berarti 2 kali 2 kali 2, jadi 2 pangkat 3. Terus 12, 2 kali 2 kali 3. Kamu cari yang sama. Mana yang sama? Ini ya, ada ya, 2. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 3 nih. Nah, yang paling besar ini ya, 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 adalah tadi 8. 8 dikali 3 adalah 24. Jadi KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Yang bisa menggunakan pohon faktor atau kelipatan persekutuan. Oke, sekarang lanjut FPP. Apa itu FPP? Faktor persekutuan terbesar. Faktor dari bilangan atau lebih dapat diperoleh sebagai berikut. Oke, contohnya adalah tentukan FPP dari 8. Sama ya, tadi KPK, sekarang FPP. Kalau KPK ada kelipatan persekutuan, kalau FPP faktor persekutuan. Oke, faktornya sendiri adalah ini ya, 1 ya, 1, 2 ya, 4, 8. Oke, sekarang kita ambil dari yang terkecil dulu ya, 1, 2, 4. Maka FPP dari 8 dan 12 yang paling besar adalah faktornya adalah 4. Oke, kita menggunakan pohon faktor. Dengan pohon faktor 8 sama seperti lagi, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. 12 adalah 2 kali 2 kali 3. Jadi kamu cari, kalau tadi adalah kebalikannya ya, tadi adalah mencari yang besar. Kalau KPK, kalau FPP kamu cari ini pangkat yang terkecil. Pangkat yang terkecil mana? 2 pangkat 2, yaitu 4. Itu tadi adalah bedanya KPK dan FPP. Oke, untuk hari ini sekian dari Bapak. Nanti latihan soalnya saya kirim menggunakan Google Form. Semoga ilmu hari ini bermanfaat buat kalian. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.